Jazakallah khair Ustaz Rizal Wahid atas penyampaian materinya, Masya Allah. Jadi luar biasa ya bagaimana peran pemuda Islam pada masa dahulu gitu, yang sangat luar biasa, dari Imam Syafi'i, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih. Semuanya sangat menginspirasi kita sebagai pemuda milenial muslim zaman sekarang. Ya mungkin memang kita tidak bisa sebaik dengan mereka, tapi bukan berarti kita juga harus diam saja begitu kan dengan keadaan yang sekarang. Kita juga harus mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pemuda yang bisa berperan bukan hanya untuk keluarga ataupun masyarakat sekitar, tapi juga untuk peradaban muslim di seluruh dunia, insya Allah. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau ingin menanyakan sesuatu kepada narasumber, kepada Ustaz Musa Rizal Wahid, nanti silakan raise your hand atau bisa langsung di chat di situ. Langsung buka mic, langsung buka kamera, boleh nanti bertanya ya. Atau mungkin bisa kalau malu ditulis di kolom chat di situ juga tidak apa-apa, nanti kita bacakan. Baik Ustadz, ada pertanyaan masuk ini dari teman-teman panitia hamba Allah. Kita mulai dengan sesi tanya jawabnya satu-satu aja kali ya Ustadz, biar lebih enak. Pertanyaannya begini Ustadz, Kak, gimana kalau terlanjur insecure sama potensi diri? Apa yang harus kita lakukan Ustadz kalau kita itu insecure sama potensi diri? Baik. Terima kasih. Cek dulu, cek dulu. Ada siapa di grup? Saya jawab sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita terlanjur insecure sama kemampuan diri sendiri? Yang pertama, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman harus mulai detox medsos. Itu yang pertama. Kalau teman-teman mulai insecure sama diri sendiri, teman-teman yang pertama harus teman-teman lakukan adalah mulai detox medsos. Kedengaran nggak suaranya? Masuk Ustaz. Masuk ya? Masuk. Lanjut Ustaz. Apa itu detox medsos? Teman-teman artinya teman-teman mengurangi ngeliat media sosial. Karena kadang-kadang insecure itu makin bertambah dosisnya ketika teman-teman melihat achievement orang lain di medsos. Kayak gitu teman-teman. Yang kedua, dengan senantiasa meyakini teman-teman yang dirahmati Allah bahwa Allah itu menciptakan manusia itu sesuai dengan kadarnya teman-teman. Jadi artinya apa? Setiap orang itu pasti dibekali kelebihan serta kekurangan masing-masing. Bedanya hanya saja teman-teman mungkin melihat kelebihan orang lain terlalu besar karena sering kali ngeliat medsos, ngeliat story orang lain, ngeliat video orang lain, merasa insecure sendiri akhirnya sama kemampuan diri sendiri. Padahal teman-teman boleh jadi kemampuan teman-teman itu lebih besar dari mereka. Hanya saja potensinya belum maksimal dikeluarkan secara utuh kayak gitu. Yang ketiga, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai coba cari teman-teman yang tepat. Cari teman-teman itu yang kalau teman-teman berteman sama mereka, kalian bisa menjadi diri sendiri sehingga bisa fokus mengembangkan kemampuan diri. Jangan sampai berteman sama orang-orang yang kalau teman-teman tuh main sama mereka, kalian gak jadi diri sendiri gitu loh, takut jadi diri sendiri. Merasa kurang layak, kurang pantas, kurang ini, kurang B, kurang C dan lain sebagainya. Maka cari teman yang tepat. Yang keempat, mohon petunjuk sama Allah, minta bantuan Allah Subhanahu wa taala agar memunculkan potensi diri kita ini teman-teman semuanya. Diberikan petunjuk. Dan kadang-kadang untuk tahu potensi kita itu apa, teman-teman, memang butuh waktu, butuh proses. Ada orang-orang yang dengan karunia Allah udah tahu dengan sendirinya, oh ini potensi saya, tahu. Ada orang-orang itu yang kadang-kadang teman-teman butuh mencoba banyak hal dulu. Dia nyobain hal A, dia nyobain hal B, dia nyobain hal C, sampai ketemu mana yang paling dia nikmatin. Karena kekuatan terbesar itu teman-teman adalah saat kita mampu melakukan sesuatu tanpa peduli bayarannya apa, tanpa peduli feedbacknya apa, kita menikmati aja gitu. Nah, itu adalah potensi yang terbesar dalam hidup kita. Contoh saya nih, menulis. Saya senang aja menulis teman-teman. Saya nggak peduli feedback orang lain apa, saya nggak peduli bayarannya apa, tapi senang aja nulis gitu. Nulis terus, senang. Berarti itu adalah salah satu kekuatan potensi dalam diri saya kayak gitu. Itu cara kita tahunya kayak gitu. Kadang-kadang potensi kita itu kita bisa ngelakuin dengan nikmat gitu. Nggak ada beban. Mau disuruh, mau nggak disuruh, kita nikmat melakukannya. Mau dibayar, mau nggak dibayar, kita nikmat melakukannya. Itulah salah satu cara mencari tahu potensi kita. Maka kita harus mencoba banyak hal. Cobain banyak hal.
Jangan takut untuk mencoba. Kalau kita takut untuk mencoba, kita nggak pernah tahu kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Kita nggak pernah tahu. Tapi cobain semua hal selama itu legal, selama itu halal. Nah, kadang-kadang penyakitnya teman-teman, kita tuh takut mencoba. Cobain aja. Ada kesempatan menulis, cobain nulis. Kak, takut jelek Kak? Ya memang pasti jelek teman-teman. Kesempatan pertama pasti jelek. Nggak mungkin nggak jelek teman-teman. Ada kesempatan ngomong di depan panggung, ngomong aja. Kak, takut salah. Ya kadang-kadang pasti salah di awal. Nggak bisa sempurna. Kalau ekspektasi kita dari awal sempurna, nggak ketemu-ketemu potensi kita teman-teman. Karena awal-awal pasti nggak ada yang sempurna. Saya sekarang bisa ngomong lancar seperti ini teman-teman adalah hasil latihan selama kurang lebih 7 tahun teman-teman. Dari tahun 2013 ngomong di depan layar, di depan panggung, di depan orang banyak. Dulu saya punya pengalaman teman-teman ngobrol pertama kali secara resmi di panggung itu tahun 2014, 2015 kalau nggak salah. Sama teman-teman, ngeblank, lupa, salah sama karena memang pengalaman awal. Justru experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Maka teman-teman yang masih merasa insecure, nggak pede sama dirinya sendiri, cobain banyak hal. Silahkan, cobain banyak hal. Salah, jelek, nggak sempurna, biarin aja. Dari situ kita belajar kekuatan diri kita tuh di mana, kekurangannya di mana. Jadi kita nggak perlu insecure teman-teman. Allah tuh ciptain kita dengan kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Setiap orang nggak ada yang sempurna. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Kita nggak bisa menguasai kemampuan tuh secara seluruhnya nggak bisa. Karena setiap manusia itu terbatas potensinya teman-teman. Artinya apa? Setiap orang tuh nggak bisa menguasai banyak hal tuh nggak bisa. Kita semua terbatas. Tapi kita pasti punya kelebihan teman-teman. Maka nggak perlu insecure. Insya Allah nanti ada jalan keluarnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab.